Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Injil Atongai. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berseru kepadamu, kami bersyukur kepadamu. Ya Bapa, untuk seluruh kehidupan kami, seluruh keberadaan kami. Hari demi hari Engkau terus menopang kami, memberikan kami apa yang kami butuhkan, makan, minum, pakaian, dan apapun itu. Seluruh hidup ini adalah karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu. Terima kasih kami ucapkan di dalam nama anak Yesus Kristus. Dan hari ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Dan kami mohon kepadamu, ya Tuhan Allah kami, tolonglah kami oleh Roh-Mu, agar hati kami terbuka dan dapat ditanami oleh firman Tuhan. Dan kami pun, firman Tuhan itu pun boleh bertumbuh di dalam hati kami, dan boleh memampukan kami untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu yang terus mengatur dan memimpin akan kehidupan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk mengikuti akan renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang memberikan judul terhadap Mazmur pasal 1 sampai dengan pasal 12. Ya, kalau diterjemahkan itu judulnya dalam bahasa Inggris, tapi kalau diterjemahkan dengan bebas, dia menyebut bahwa pasal 1 sampai Mazmur pasal 1 sampai 12 itu adalah jalan orang-orang benar melalui kekacauan atau kekotoran kehidupan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali memang hidup ini terasa begitu kacau, begitu kotor. Hidup ini tidak menentu, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan. Bahkan begitu banyak bertolak belakang dengan apa yang kita tahu tentang Tuhan dan pemeliharaannya selama ini di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa merasakan kesesakan ataupun perasaan tertekan seperti yang Daud alami. Dan satu-satunya doa yang kita bisa naikkan, kita serukan kepadanya ialah, kasihanilah aku, ya Tuhan. Jawablah aku. Hanya itu yang dapat kita lakukan. Tidak ada
Ya, pembukaan, tidak ada panggilan ibadah, tidak ada doa pembuka, lagu pujian, apalagi doa syafaat bagi orang lain. Hanya kita bisa berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah aku, kasihanilah aku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, doa permohonan Daud ini tidak salah alamat. Ia berdoa kepada Allah, kepada Tuhan yang ia sebut di sini adalah sebagai kemuliaanku. Dan Tuhan atau Allah Yahweh adalah Allah yang kepadanya Daud berdoa. Bukanlah Tuhan yang tidak jelas identitasnya ataupun karakternya. Ia adalah Tuhan Allah Israel. Allah yang membenarkan atau Allah yang telah menebus umatnya serta menjalin relasi kekal dengan mereka. Dan Daud mengakui dari perkataannya atau dari kalimat pertama yang ia ucapkan bahwa ia membutuhkan anugerah Tuhan itu. Hanya anugerah Tuhanlah yang menjamin bahwa doa Daud dan juga doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bandingkan di sini, yaitu kita kontraskan doa minta tolong Daud dengan musuh-musuhnya. Ya, di dalam hal ini saudara, kemungkinan besar lawan Daud adalah orang-orang Israel sendiri yang mengalami kesesakan dan juga tekanan yang serupa dengan Daud. Kita perhatikan di situ ada kata orang-orang di ayat yang ketiga, dapat kita terjemahkan yaitu putra-putra bangsa. Dengan kata lain bahwa orang-orang penting dan berpengaruh di dalam kerajaan Israel pada masa itu. Dan Raja Daud ini mengalami tekanan dan ia berseru kepada Tuhan Allahnya. Tetapi saudara, orang-orang dekatnya sebagian mulai mengejek dan menjelek-jelekan Daud, bahkan mulai mencari jalan keluar dari kehendak Tuhan. Mereka mulai marah dan melampiaskan kemarahannya dengan berbuat dosa. Di dalam ayat yang kelima, keputusasaan dan kesedihan mereka terlihat dari doa yang mereka sampaikan, yang mereka panjatkan. Siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Itu di dalam ayat yang ketujuh. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bijaksana serta hati gembala yang Daud miliki. Ya, saya membayangkan sejumlah pemimpin hari ini juga mungkin akan langsung memecat serta bisa memblacklist orang-orang yang seperti ini. Tetapi tidak demikian dengan Daud, saudara. Saudara, bagi mereka yang mengejeknya, yang mengejek Daud mengingatkan bahwa kasih setia Tuhanlah yang menempatkan dia sebagai raja atas Israel. Kasih setia Tuhanlah yang menempatkan, yang mendudukkan Raja Daud di singgasana sebagai raja atas mereka. Dan Daud berbicara seperti ini bukan untuk pamer posisi, tidak saudara. Ya, emangnya yang bos siapa? Kamu atau aku? Misalnya demikian kan, melainkan justru ia memamerkan kebesaran Tuhan. Ia menyatakan, ia perlihatkan ya kebesaran Tuhan sebagai Allah atas hidup mereka yang dekat serta mendengarkan mereka. Di dalam ayat yang keempat. Jadi saudara, bagi mereka yang berdosa di dalam kemarahannya, Daud mengingatkan mereka untuk tidak berbuat dosa, ya, untuk tidak mengungkapkan kemarahan mereka kepada Tuhan. Dan kalaupun mereka sampai sudah terlanjur berbuat dosa, kita lihat di sini dan perhatikan di sini, Daud mengingatkan di dalam ayat yang ke-6, mereka akan mengingatkan mereka akan jalan pengampunan yang Allah sudah sediakan melalui korban persembahan. Nah, saudara, bagi mereka yang meragukan Tuhan, Daud mengingatkan mereka pada berkat Harun dan juga kerap kita dengar di akhir ibadah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi di sini kita melihat Daud menyatakannya dalam bentuk doa. Biarlah kiranya cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Saudara, seringkali Daud mengarahkan pendengarnya pada Tuhan dan karya keselamatannya yang besar. Ya, cara pikir
Ya, berdoa, berelasi yang berpusat pada Tuhan inilah yang memberikan Daud damai yang sesungguhnya. Walaupun permintaan tolongnya seperti ini terdengar darurat, tapi itu datang bukan dari hati yang mengejek, bukan dari hati yang marah ataupun meragukan Tuhan. Tetapi saudara, justru dari hati yang memuliakan Tuhan. Daud memanjatkan doa ini dari hati yang mau membuat orang lain semakin mengenal dan semakin memuliakan Tuhan. Jadi Daud bisa tidur nyenyak dengan tentram, termasuk saat melalui hari-hari kehidupan yang dikotori, yang dikacaukan oleh berbagai kesesakan dan tekanan kehidupan. Daud bisa merasa aman. Karena apa? Karena pada akhirnya Tuhanlah satu-satunya sumber aman dan perlindungannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sama juga memberikan kita rasa aman, serta melindungi setiap orang yang berseru, yang berdoa, yang meminta tolong kepadanya. Kiranya dengan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita pun boleh berseru kepada Tuhan, memohon pertolongannya dengan berkata, "Kasihanilah aku, ya Tuhan." Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di dalam kesesakan dan perasaan tertekan kami memohon kepadamu, tolonglah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas jaminan kelegaan yang Engkau berikan kepada setiap orang yang datang kepadamu, meminta tolong, meminta pertolonganmu, berseru kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau telah menetapkan seorang raja yang lebih besar dan berkuasa daripada Daud, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang menjamin bahwa setiap seruan kami meminta tolong akan didengarkan. Kami bisa percaya kepada Engkau dan mendengarkan kami karena Kristuslah korban yang benar dan yang layak untuk kami percayai. Kebenaran Kristuslah yang membuat Engkau memperhatikan setiap seruan kami, termasuk yang sulit atau bahkan tidak bisa kami ucapkan sekalipun. Kami mohon kepadamu, tolonglah kami. Kami mau mengingat bahwa Engkau di dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan, berkenan menyinari wajah-Mu kepada kami, serta memberikan kami sukacita, damai sejahtera, damai tentram, rasa aman, yang tidak dapat kami temukan di dalam diri kami sendiri ataupun di dalam dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, tolonglah kami yang berseru kepadamu, yang berdoa kepadamu, minta tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja kemuliaan yang telah Engkau pilih, kami berdoa. Amin.